warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi dalam channel Rajo Dunia Mimpi. Ya, terima kasih teman-teman telah mendengarkan video ini. Dimana kali ini kita akan membahas tentang 10 tafsir mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun teman-teman, sekali lagi sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini untuk membantu channel ini terus berkembang. Nah, sebelum kita mulai, saya hitung sampai 3 ya teman-teman. Mohon untuk di-subscribe. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang telah subscribe, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan berbahagia senantiasa ya. Selanjutnya teman-teman, penting sekali untuk saya sampaikan bahwa tafsir kali ini adalah berkaitan dengan sosok yang paling mulia ya bagi umat muslim ya, tentunya bagi yang beragama Islam, yaitu Rasulullah SAW. Nah, di mana teman-teman, jika kalian bermimpi bertemu Rasulullah SAW, itu menandakan mimpi atau pertanda yang baik. Namun akan ada pembagian-pembagiannya atau ada tafsirannya yang lebih terperinci seperti itu. Karena kalau bicara tentang kategori baik itu ada beberapa kategorinya seperti itu ya. Jadi seperti rezeki seperti itu kan, mendapatkan duit itu kan baik, mendapatkan anak itu baik, tapi kan berbeda seperti itu kan, ada yang mendapatkan anak, ada yang mendapatkan uang. Nah, maka dari situ Rajo Dunia Mimpi mentafsirkan bertemu Rasulullah SAW itu ada 10 tafsir. Nah, sekali lagi ini menurut Rajo Dunia Mimpi ya, atau RDM. Nah, bagi teman-teman sekalian, silakan kalian jadikan motivasi jika ini bermakna baik. Tapi kan seperti saya sampaikan sebelumnya, ini kalau bertemu tentang mimpi bertemu Rasulullah, tentu ini adalah hal yang baik. Jadi bagi Anda yang mimpi bertemu Rasulullah, selamat, Anda adalah di antara sedikit orang yang bermimpi terbaik yang ada menurut Rajo Dunia Mimpi. Nah, sebelum poin-poin 10 poin ini saya sampaikan juga, ada kesimpulan secara keseluruhan ya teman-teman, bahwa bagi Anda yang bermimpi bertemu Rasulullah, ini baik sesuai dengan hadis Rasulullah ya, yang Rajo Dunia Mimpi pernah baca juga, dan yang Rajo Dunia Mimpi yakini juga, bahwa jika Anda bermimpi bertemu Rasulullah SAW, maka itu bisa dipastikan Anda benar-benar bertemu dengan beliau, karena sesuai dengan yang Rajo Dunia Mimpi yakini juga, bahwa setan itu tidak bisa berwujud atau mewujud beliau seperti itu ya. Namun itu balik lagi kepada keyakinan teman-teman sendiri. Nah, oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama teman-teman, yaitu tafsir mimpi bertemu Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan anugerah. Nah, kita berbicara tentang anugerah ini bisa banyak makna ya teman-teman. Namun intinya adalah hal yang positif. Anugerah di sini bisa Anda mendapatkan suatu kemampuan yang baru seperti itu kan, atau Anda mendapatkan keahlian yang baru, Anda mendapatkan sesuatu yang tidak orang dapatkan. Nah, itu adalah maksud dari Anda mendapatkan anugerah. Nah, ini bisa berupa kemampuan, bisa berupa keahlian, bisa berupa penghormatan dan sebagainya. Intinya adalah Anda akan mendapatkan anugerah. Oke, yang kedua, tafsir mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah hidup Anda akan lebih baik. Nah, di sini kita bicara tentang hidup lebih baik. Nah, hidup lebih baik ini bisa dibedakan atau tergantung dengan tolak ukur masing-masing kita. Contoh, kalau posisi kalian ada di posisi
penghasilan yang pas-pasan seperti itu. Nah, lebih baik berarti Anda akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Jika Anda adalah di posisi penghasilan yang lumayan, berarti Anda akan mendapatkan yang lebih tinggi lagi. Intinya adalah lebih baik naik seperti itu ya teman-teman, naik baik itu dari sisi ekonomi, jika Anda adalah memiliki ekonomi yang pas-pasan seperti itu, atau Anda dalam posisi pekerja, status status karyawan, juga karir seperti itu. Nah, pasti ini lebih baik teman-teman ke depannya dalam waktu dekat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah petunjuk agar Anda berubah. Nah, mimpi bertemu Rasulullah SAW ini berupa petunjuk agar Anda berubah. Jadi ini adalah petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Anda bahwa Anda harus lebih baik lagi. Jadi kalau soal beribadah, misal ya teman-teman, jika selama ini dicontohkan saja ya teman-teman ya. Jika selama ini Anda hanya menjalankan sholat wajib saja, berarti ini adalah petunjuk untuk Anda upgrade atau Anda naik level dengan menjalankan sholat sunnah seperti itu. Mungkin Anda bisa melakukan sholat sunnah tahajud, Anda bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Intinya adalah ini Tuhan memberikan, Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk ayo lebih lebih semangat lagi beribadah, lebih lagi beribadah seperti itu. Nah, tentu apa yang diinginkan Tuhan adalah yang terbaik. Nah, dan tidak akan mungkin sia-sia seperti itu, teman-teman. Jadi pastilah ada maksud yang sangat indah untuk Anda yang akan diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Anda jika Anda gayung bersambut seperti itu. Jadi Anda diberikan petunjuk untuk agar berubah lebih baik dan Anda melakukannya, dan pasti Anda akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan sesuatu yang memang sangat-sangat baik seperti itu yang diberikan oleh Tuhan atas apa yang Anda lakukan. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang keempat. Anda mendapat kebijaksanaan hidup. Nah, maksud dari Anda mendapatkan kebijaksanaan hidup adalah ini bisa tentang pola pikir Anda, tentang bagaimana Anda memaknai kehidupan Anda, bagaimana Anda memaknai apa-apa yang terjadi dalam kehidupan. Anda eh, lebih bijaksana tentunya ya. Jadi jika selama ini Anda hanya bersabar saja dalam mendapati musibah, ujian dan sebagainya, namun setelah Anda mendapatkan kebijaksanaan hidup, Anda bisa memetik hikmah, Anda bisa menyimpulkan, Anda bisa menganalisis dan sebagainya. Jadi Anda akan lebih bijaksana tentunya. Jadi poin keempat ini adalah Anda akan mendapatkan kebijaksanaan hidup. Ini secara internal Anda seperti itu ya. Tentu jika Anda sudah mampu mengambil hikmah tentang kehidupan, kedepannya apapun yang terjadi, Anda akan tetap berdamai terhadap hati, berdamai terhadap situasional, berdamai atas segala hal. Ya, tentu hidup Anda akan damai, sentosa, ya, dan tidak ada beban seperti itu. Jadi ini benar-benar Anda sangat sosok yang sangat, wah, seperti apa ya, damai seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali teman-teman. Nah, selanjutnya poin kelima adalah Anda dikagumi. Nah, Anda dikagumi ini juga bisa dalam segala lini, baik itu dari dunia pekerjaan, dari kehidupan Anda sehari-hari, dari pertemanan. Jika Anda adalah mahasiswa, tentu dalam lingkup kemahasiswaan dan pertemanan, begitu juga Anda di sekolah. Intinya di mana Anda berada, Anda atau di mana ruang lingkup Anda, nah Anda dikagumi di situ. Nah, dikagumi di sini adalah tentunya positif. Di sini bisa karena perbuatan Anda yang baik, atau seperti yang tadi, seperti yang poin keempat, yaitu karena Anda sudah mampu memaknai tentang kehidupan, Anda bijaksana, maka kebijaksanaan Anda itu memancar keluar. Nah, itulah yang membuat orang-orang yang melihat Anda, yang dekat sama Anda, mengagumi Anda.
Nah, itulah intinya poin dari yang kelima ya, Anda dikagumi. Jadi ini adalah bentuk penglihatan dari orang ya, atau orang terhadap Anda seperti itu, Anda dikagumi. Nah, ya, yang selanjutnya teman-teman adalah yang keenam, kemantapan spiritual. Kemantapan spiritual ini maksudnya adalah Anda semakin religius, seperti itu ya teman-teman. Jadi jika selama ini Anda yang bisa saja Anda dua kemungkinan ya, bisa saja Anda jauh dari agama sebelumnya atau jauh dari perintah agama sebelumnya, atau memang Anda sebenarnya sudah di posisi yang middle, di tengah-tengah. Maksudnya Anda memang telah menjalankan perintah agama walaupun Anda masih mengiringi dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa ya. Tentunya kita manusia tentu tidak terlepas dari dosa seperti itu. Nah, di sini Anda mendapatkan kemantapan spiritual. Jadi kalau istilah sekarang itu Anda mungkin bisa istilahnya itu hijrah seperti itu ya. Hijrah lebih baik lagi, atau memang Anda menjadi istiqomah. Nah, seperti itu. Jadi kemantapan spiritual ini bisa berupa pola pikir dan juga bisa perbuatan Anda. Tentu hal ini sangat sangat baik ya, tentu sangat baik lah karena kita mempunyai kemantapan spiritual. Jadi Anda yang tadinya Anda masih amburadul seperti itu, jadi Anda sudah hijrah, dan atau Anda yang memang sudah di posisi sudah menjalankan semua perintah seperti itu ya, atau memang Anda sudah baik seperti itu, tapi Anda di posisi ini Anda akan istiqomah terhadap ibadah Anda. Nah, oke, itu yang keenam. Sedangkan yang ketujuh, teman-teman, tafsir mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah derajat yang tinggi. Jadi maksudnya adalah Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, derajat yang tinggi ini tentu berkaitan dengan ada tolak ukurnya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang derajat, ini bisa masuk ke dunia pekerjaan, bisa masuk dunia kehidupan sehari-hari. Intinya derajat itu adalah entah itu bisa penghormatan, entah itu bisa kedudukan, entah itu bisa posisi, entah itu bisa penghasilan dan sebagainya. Derajat ini intinya adalah Anda akan next level, intinya seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang derajat itu biasanya tentang penghormatan dan kehormatan seperti itu. Jadi Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, contoh ya, contoh ini Anda mendapatkan derajat yang tinggi. Contoh jika Anda berada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, Anda adalah seorang yang cukup mumpuni terhadap suatu ilmu tertentu, entah itu ilmu agama maupun ilmu yang lain seperti itu. Nah, dengan hal itulah maka Anda akan mendapatkan penghormatan yang selama ini mereka kenal Anda sebagai tetangga biasa atau sebagai teman biasa, maka mereka akan eh, memposisikan Anda sebagai itu, entah itu tuan guru, entah itu sebagai ustadz, entah itu sebagai pembina, entah itu sebagai penasehat spiritual misal, dan seperti itu. Intinya Anda next level di mata masyarakat. Oke, masih ada sisa 3 poin lagi. Wasallam. Oke teman-teman. Nah, yang ke-8. Yang ke-8 tafsirnya adalah menjadi pemimpin. Nah, salah satu tafsiran dari RDM atau Raja Dunia Mimpi, tafsir mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Anda akan menjadi seorang pemimpin. Nah, ini sangat potensial sekali ya, atau sangat menjanjikan bagi kalian yang bermimpi bertemu Rasulullah, sedangkan kalian memang punya rencana untuk menjadi pemimpin, untuk masuk ke dunia politik, atau untuk berada di organisasi dan sebagainya. Jadi ini bertanda bahwa Anda akan mampu berada di posisi tersebut. Kenapa? Karena tentu jadi ya teman-teman, bahwa kesimpulan atau poin penting dari semua
di luar poin 10 ini ya, intinya adalah kalau kita bertemu Rasulullah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya 99% itu memang benar Anda bertemu Rasulullah seperti itu, karena memang setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Itu sesuai keyakinan yang Rajo Dunia Mimpi yakini, tapi semuanya sesuai dengan keyakinan masing-masing seperti itu. Sedangkan 10 poin ini adalah itu lebih mendetail atau lebih mendasar lagi, atau ini adalah tafsiran lain menurut Raja Dunia Mimpi di luar tafsiran utama tersebut. Jadi, baik lagi, poin ke-8 dari 10 makna atau tafsiran mimpi bertemu Rasulullah adalah Anda akan menjadi pemimpin. Jadi, kalau memang Anda ada di posisi memang berencana untuk memimpin, maka Anda harus istiqomah dengan apa yang Anda lakukan selama ini tentang kebaikan ya teman. Atau bisa naikin levelnya lagi. Jika selama ini Anda memang sudah berbuat jujur, maka pertahankan. Jika selama ini Anda memang orang yang suka berbagi, orang yang humble, intinya yang baik-baik, maka pertahankan atau bahkan lebih baik lagi atau tingkatkan. Nah, kenapa? Karena memang ya hal seperti itu, kalau kita bicara tentang ketentuan Tuhan, ya pasti Anda itu memang sudah dipilih sama Tuhan, seperti sudah dipilih sama Allah seperti itu ya. Karena ya jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi seperti itu. Termasuk Anda, jika memang Allah berkehendak Anda menjadi pemimpin, Anda pasti sudah disiapkan oleh Allah untuk mendapatkan posisi tersebut. Oke teman-teman. Nah, yang ke-9, hidup Anda akan sukses. Jadi, makna dari yang ke-9, mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah ini memberikan petunjuk atau memberikan gambaran, atau Tuhan atau Allah ingin memberikan gambaran kepada Anda bahwa hidup Anda itu akan sukses ke depannya. Kenapa? Ya tadi kita bicara tentang Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah, ini berbicara tentang sesuatu yang memang universal, yang bicara tentang keilahian seperti itu ya, tentang agama. Maka hidup Anda akan sukses di sini ya secara sudut pandang Islam seperti itu. Jadi sukses di sini ya bisa sukses Anda dalam menjalani kehidupan Anda. Sukses di sini adalah Anda bisa mempertahankan istiqomahan Anda dalam beribadah, istiqomah berbuat baik dan sebagainya. Jadi Anda kedepannya akan sukses karena semua yang Anda lakukan itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan ilahi. Anda berusaha untuk terus berada di jalan Tuhan seperti itu. Jadi hidup Anda akan sukses ke depannya. Ya tentu kalau kita bicara tentang ujian, cobaan, semuanya ya semua manusia mengalami hal tersebut seperti itu. Tapi karena Anda sudah berserah diri, atau karena memang Anda mempunyai ibadah atau pahala yang Anda sendiri lakukan dan Anda istiqomah, pasti Tuhan akan membimbing Anda. Nah, maka 10 dari mimpi bertemu Rasulullah yaitu hidup Anda akan nah, oke. Teman-teman, yang terakhir dari 10 dari 10 mimpi bertemu Rasulullah, maknanya adalah Anda akan menjadi penginspirasi. Jadi di sini bahwa Anda akan menularkan kebaikan-kebaikan. Anda akan menjadi sosok yang mampu mempengaruhi orang lain. Dengan tanda kutip adalah kebaikan ya teman-teman. Anda akan menjadi sosok inspiratif. Entah itu Anda sebagai motivator, entah itu kehidupan Anda disorot banyak orang karena kebaikan Anda, entah itu Anda menjadi seorang guru yang kehidupannya ditiru sama murid-muridnya dan sebagainya. Intinya adalah kehidupan Anda akan menjadi inspirasi bagi sebanyak orang atau bagi sebagian orang. Nah, maka jika Anda pada posisi saat ini sudah melakukan banyak kebaikan, maka pertahankan istiqomah dan ditambah lagi. Tapi jika Anda di posisi sekarang belum berhijrah, maka Anda saatnya untuk berhijrah. Jika saat ini Anda masih
di posisi di bawah dalam soal kebaikan, dalam soal agama, dalam soal ibadah, dalam soal kehidupan dan berbuat baik, maka next level, naikkan. Seperti itu. Jadi ini adalah petunjuk untuk Anda bahwasanya Anda itu sudah disiapkan untuk menjadi orang yang baik. Seperti itu. Maka ya saatnya Anda untuk berbuat